Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianto Dwi Pangestu dengan NIM 1810651041. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan komputer yang diampu oleh Ibu Yeni Dwi Rahayu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode kriptografi yaitu Blowfish. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang metode Blowfish sendiri, saya akan membahas sedikit tentang apa itu kriptografi. Kriptografi adalah sebuah seni dan bidang keilmuan dalam penyandian informasi atau pesan dengan tujuan menjaga keamanannya. Jadi tujuan kriptografi ini bisa untuk mengamankan file atau chatting, pesan, email, dan lain sebagainya agar lebih aman dan tidak mudah disadap. Nah, sedangkan metode Blowfish sendiri yaitu merupakan metode enkripsi deskripsi 64 bit yang mirip dengan DES atau disebut dengan DES-like cipher dan diciptakan oleh Bruce. Blowfish dikembangkan untuk memenuhi kriteria desain yang cepat, kompak, sederhana, dan aman. Program ini dibuat dengan algoritma Blowfish terdiri dari 3 proses, yaitu subkunci, proses enkripsi atau penyandian dari plaintext ke ciphertext, proses deskripsi atau penyandian dari ciphertext ke plaintext. Proses subkunci, pesan asli di XOR-kan dengan pbox yang telah diinisialisasikan, kemudian dilakukan modifikasi dengan masukkan string 0. Pada proses enkripsi, pesan asli dikenakan jaringan Vestal dan diputar sebanyak 15 kali putaran. Sedangkan untuk proses deskripsi, kebalikan dari proses enkripsi yang juga dikenakan jaringan Vestal dan diputar sebanyak 16 kali putaran. Nah, keberhasilan Blowfish di pasar penetrasi terbukti dengan diadopsinya Blowfish sebagai Open Cryptography Interface pada kernel Linux versi 2.5 ke atas. Dengan Blowfish diadopsinya, maka telah menyatakan bahwa dunia open source menganggap Blowfish adalah salah satu algoritma yang terbaik. Nah, selanjutnya yaitu, apakah kalian tahu metode kriptografi Blowfish ini termasuk dalam jenis kriptografi simetris atau simetrik? Nah, metode kriptografi simetrik sendiri yaitu biasa disebut juga algoritma konvensional. Adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan proses deskripsi. Kunci yang digunakan pada kriptografi simetrik ini harus benar-benar dijaga kerahasiaannya. Karena itu, kunci ini disebut dengan kunci pribadi atau private key. Dan sebelum berkomunikasi, kedua pihak harus sepakat dulu tentang kunci apa yang ingin kita gunakan nantinya. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah gambaran sedikit tentang kriptografi simetris. Di sini ada plaintext, ada enkripsi, kunci, ciphertext, deskripsi, dan plaintext. Yang pertama, saya akan membahas sedikit tentang plaintext. Nah, plaintext dikeluarkan dari kata polos yaitu terang atau jelas. Secara teknis, plaintext adalah teks, pesan, data atau informasi yang belum dienkripsi. Data atau pesan ini masih bisa dibaca tanpa bantuan dari deskripsi atau bisa dibaca dengan mata telanjang. Semua orang bisa membaca plaintext ini selama dia bisa membaca. Terdiri dari huruf A hingga Z, angka 0 hingga 9, dan karakter sebagai tanda baca. Nah, yang kedua di sini ada ciphertext. Kata sandi rahasia dari kata cipher yaitu sandi rahasia. Secara teknis, ciphertext adalah teks, pesan, atau data yang telah dienkripsi.
memerlukan data pesan tersebut menjadi rahasia, sehingga tidak semua orang bisa membaca data tersebut tanpa bantuan kuncinya. Jadi orang itu harus tahu kunci untuk membaca dari ciphertext ini. Nah, selanjutnya ada enkripsi. Enkripsi yaitu proses pengubahan sebuah sandi dari yang bisa dimengerti atau yang bisa dibaca atau plain text menjadi sebuah sandi yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext. Nah, biasa proses ini dilakukan oleh si pengirim. Selanjutnya yaitu deskripsi. Deskripsi adalah proses mengubah ciphertext menjadi plain text. Nah, kalau proses ini biasa dilakukan oleh si pihak penerimanya. Pesan yang ditransmisikan adalah yang telah berbentuk ciphertext, sehingga orang yang menyadap media transmisi tidak akan dapat memahami pesan yang diperoleh. Nah, kalau kunci di sini atau key, kunci yang digunakan untuk menutup atau mengenkripsi pesan atau plain text sehingga menjadi data ciphertext. Kunci ini terbagi menjadi dua, biasanya bisa kunci pribadi dan kunci publik. Oke, selanjutnya yaitu ini adalah contoh penerapan Blowfish pada aplikasi SMS di Android. Nah, gambar yang pertama ini adalah tampilan dari aplikasi SMS kriptografi, enkripsi dan deskripsi dengan algoritma Blowfish pada Android. Di sini tampilannya ada kirim SMS, baca SMS. Nah, di gambar yang kedua yaitu menu kirim SMS. SMS yang dikirim akan dienkripsi dengan algoritma Blowfish dengan kunci yang sudah ditentukan. Di sini ada nomor tujuan, ada pesan, dan pastinya ada kuncinya atau key. Kunci di sini menggunakan Ray 10248. Nah, di gambar yang selanjutnya yaitu ini adalah pesan atau SMS yang diterima oleh ponsel biasa tanpa adanya aplikasi deskriptor algoritma Blowfish dalam bentuk ciphertext. Tidak dapat dibaca oleh mata telanjang atau manusia. Karena ini adalah pesan yang sudah terenkripsi. Jika kita tidak mempunyai aplikasi deskriptor, kita tidak akan bisa membacanya. Nah, selanjutnya yaitu di sini teks pesan atau SMS biasa yang bisa dibaca dengan aplikasi Android yang mendeskripsikan ciphertext menjadi plain text. Nah, di sini ada list SMS-nya. Nah, untuk bisa membacanya kita harus memasukkan kunci yang tadi yaitu Ray 10248 sehingga kita bisa membacanya. Nah, sekian penjelasan saya tentang metode kriptografi dengan menggunakan metode Blowfish. Apabila ada kata-kata atau informasi yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.